Selamat berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang fungsi kuadrat, dan yang akan kita bahas sekarang yaitu menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Kita mulai dengan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri adalah persamaan garis yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama. Kita tahu bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ini untuk xp sama dengan min b per 2a, ini adalah rumus dari sumbu simetri. Jadi XP itu adalah sumbu simetri. Kemudian kenapa dinamakan XP ini? Karena nantinya akan menjadi nilai X dari titik puncak parabola tersebut. Kemudian yang B, titik optimum, itu ada dua macam, ada maksimum dan ada minimum. Yang minimum itu jika A lebih dari 0 maka fxp itu minimum, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Dan jika A kurang dari 0 maka itu akan mempunyai nilai maksimum dan parabolanya akan terbuka ke bawah. Nah, untuk X-nya ini dinamakan juga YP. YP ini adalah nantinya nilai Y untuk titik puncak. YP itu untuk nilai Y untuk titik puncak. Ini sama dengan negatif D per 4A. D-nya ini adalah diskriminan yang sudah kalian pelajari kemarin. Diskriminan itu D sama dengan B kuadrat min 4AC di awal ya. Itu adalah untuk diskriminan. Jadi di sini untuk nilai optimum atau titik optimum itu sama dengan min D per 4A. Didapat koordinat titik puncak. Nah, jadinya didapat koordinat titik puncak ini penggabungan dari sumbu simetri dengan titik optimum. Jadi koordinat titik puncak itu penggabungan dari sumbu simetri dengan titik optimum, sehingga rumusnya di sini min B per 2A, min D per 4A. Jadi XP, YP. Jadi X untuk titik puncak dan Y untuk titik puncak, itu ya, puncak parabola. Nah, ini langkah-langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan bentuk parabola. Apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Tergantung dari nilai A-nya. Ingat, jika A-nya lebih dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke mana? Kalau lebih dari 0, akan terbuka ke atas. Kalau kurang dari 0 akan terbuka ke bawah, itu ya. Yang kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y jika X-nya sama dengan 0, atau dengan kata lain dituliskan koordinatnya 0, C. Yang ketiga, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, di mana Y-nya pasti sama dengan 0. Dan ini koordinatnya X, 0. Yang keempat, menentukan tadi ya yang kita bahas, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Untuk apa? Untuk menentukan titik puncak dari parabola. Nah, untuk membuat sketsa grafik, jadi kita harus melalui langkah-langkah 1 sampai dengan 4 ini. Nah, kita coba ya dengan contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 1 per 2.
Penyelesaiannya, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya ya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan -4, dan C-nya sama dengan setengah atau 1/2. Yang ditanyakan tentu saja sumbu simetri dan titik optimum. Untuk persamaan sumbu simetri tadi rumusnya apa? XP sama dengan negatif B per 2A. Sama dengan negatif dalam kurung B-nya berapa? B-nya adalah -4, berarti negatif 4 dibagi atau per 2 kali 1. 2A, A-nya 1 berarti 2 kali 1. Negatif dikalikan negatif 4 menjadi 4, jadi positif. Per 2 kali 1 adalah 2, jadi 4 dibagi 2 adalah 2. Itu ya untuk sumbu simetrinya. Untuk nilai optimumnya, fungsi YP sama dengan negatif D per 4A. Sama dengan negatif dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Tidak apa-apa, tidak memakai kurung asal negatifnya berada di tanda bagi, di tanda per. Sama dengan negatif dalam kurung negatif 4 dikuadratkan, yaitu dari B kuadrat ya, B-nya negatif 4 dikurangi 4AC berarti dikurangi 4 kali 1 kali 1/2, C-nya setengah kan, dibagi 4 kali 1, 4A, sama dengan negatif, nih negatif 4 dikuadratkan adalah 16, negatif 4 kali 1 negatif 4, negatif 4 kali 1/2 berarti 2, jadi 16 dikurang 2 per 4, 4-nya yaitu dari 4 kali 1, sama dengan negatif 14/4 sama dengan negatif 7/2. Bu, boleh disederhanakan menjadi negatif 31/2? Boleh ya, sama dengan nanti kita sederhanakan saja menjadi negatif 31/2. Untuk maka titik optimumnya adalah 2, negatif 31/2. Soal nomor 2, tentukan apakah fungsi f(x) sama dengan negatif 2x kuadrat, negatif 12x, negatif 17 mempunyai nilai maksimum atau minimum, dan tentukan nilainya. Penyelesaiannya ya, dari fungsi kuadrat f(x) sama dengan negatif 2x kuadrat, negatif 12x, negatif 17, berarti nilai A-nya sama dengan negatif 2, B-nya sama dengan negatif 12, dan C-nya sama dengan negatif 17. Karena nilai A-nya negatif, berarti A-nya kurang dari 0. Maka parabolanya akan terbuka ke bawah, sehingga parabolanya memiliki nilai maksimum, bukan nilai minimum karena terbuka ke bawah. Jadi parabola ini memiliki nilai maksimum. Nilai maksimumnya adalah, nah seperti tadi ya, min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Sama dengan negatif dalam kurung A-nya berapa? Bukan A, B-nya. B-nya negatif 12. Berarti negatif 12 dikuadratkan. Dikurangi 4AC, dikurangi 4 kali negatif 2 kali negatif 17. Per 4 kali negatif 2 dari 4A gitu ya. Negatif 12 dikuadratkannya adalah jadi 144, jadi positif. Dikurangi 4 kali negatif 2, negatif 8 kali negatif 17, negatif 136. Sehingga ini ditulis negatif 144 dikurangi 136 per negatif 8. 144 dikurangi 136 adalah 8. Jadi negatif
8. Negatif 8 ini kenapa Ibu tulis 8/8? Karena di sini negatif dibagi negatif, negatif 8 ini menjadi positif. Jadi 8/8 sama dengan 1. Contoh yang ketiga, nah ini adalah kita akan membuat sketsa grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 10. Penyelesaiannya, yang pertama kita lihat nilai A-nya sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 10. Yang ditanyakan tadi sketsa grafik ya. Nah, kita ikuti langkah-langkah yang tadi 4 itu. Yang pertama, kita lihat A-nya lebih dari 0. Berarti ini memiliki nilai minimum dan parabola harus terbuka ke atas. Kemudian yang kedua, membuat titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potongnya dengan sumbu Y, maka X-nya harus 0. Jadi fx sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 10 berarti sama dengan x kuadrat berarti 0 kuadrat yaitu 0. Min 6 kali x min 6 kali 0 berarti 0 juga ditambah 10. Maka ini sama dengan 10. Maka titik potongnya dengan sumbu Y adalah 0,10. Kemudian titik potong dengan sumbu X. Sebelum kita mencari titik potong dengan sumbu X, kita harus periksa dulu nilai D-nya. Apakah lebih dari 0, kurang dari 0, atau sama dengan 0? Kita periksa ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC itu diskriminan ya, nilai diskriminan. Sama dengan B-nya kan negatif 6, berarti negatif 6 dikuadratkan dikurangi 4AC dikurangi 4 kali 1 kali 10 kali 10 sama dengan 36 dikurangi 40 sama dengan negatif 4. Berarti D-nya kurang dari 0 ya. Berarti D-nya kurang dari 0 karena negatif 4 itu kan kurang dari 0. Berarti grafik ini tidak memotong sumbu X. Berarti grafik ini tidak memotong sumbu X. Jadi tidak ada titik potong dengan sumbu X. Setelah itu langkah keempat yaitu mencari sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi. Sumbu simetrinya XP sama dengan min B per 2A berarti negatif kali negatif 6 jadi 6 per 2 kurang 1 sama dengan negatif kali negatif menjadi positif jadi sama dengan 6 per 2 kali 1 jadi sama dengan 3. Nilai optimumnya berarti negatif D per 4A. Tadi D-nya kan kita sudah dapat sebetulnya ya, tapi kita nggak apa-apa, kita hitung kembali negatif D-nya. Tadi negatif D-nya kita dapat negatif 4 sebetulnya, tinggal negatif 4 dibagi 4 kali 1, berarti sama dengan 1 nilai optimumnya. Maka nilai optimumnya atau nilai titik puncaknya adalah 3,1. Barulah dibuat grafiknya. Baru dibuat grafiknya ada titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,10. Ada titik puncaknya yaitu 3,1. Kemudian di sini buat ya garis parabolanya, kemudian dibentuk menjadi sebuah parabola yang bagus. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan walaupun kita penuh dengan keterbatasan, Ibu
sangat terbatas sekali menerangkannya, tapi mudah-mudahan ini berguna. Kalian boleh buka buku paketnya untuk lebih jelasnya atau mencari informasi dari lain, mungkin dari kalian browsing dari YouTube boleh ya. Dan untuk LKS-nya nanti akan dalam file terpisah seperti biasa. Jangan lupa anak-anak tugasnya diselesaikan, jangan ditumpuk. Sebelum UTS, ingat sebelum UTS kalian harus sudah masuk tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.